Shalom, dalam perkenanan Tuhan masih bersama dengan kami GKSIA Jakarta, belajar firman Tuhan. Kali ini kita akan berbicara tentang mempertahankan keyakinan di tengah ancaman. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 16. Saudara, suatu kali seorang bernama Polikarpus, seorang murid Yohanes Pembaptis, ia diancam oleh Kaisar Roma akan dibakar hidup-hidup jikalau tidak menyangkal Yesus Kristus. Namun yang berkata, aku telah melayani Kristusku 86 tahun lamanya. Namun belum pernah sekalipun ia berbuat jahat kepadaku. Bagaimana mungkin aku dapat mengutuk Kristusku, juru selamatku? Ia tetap mempertahankan keyakinannya, sekalipun perapian siap membakarnya hidup-hidup. Memang pada akhirnya dia dibakar hidup-hidup karena mempertahankan keyakinannya. Saudara, apakah keyakinan terhadap Kristus menjadi mati karena itu? Ternyata tidak. Makin banyak orang yang mempertahankan keyakinannya terhadap Kristus sekalipun mengalami ancaman. Memang ancaman terus akan datang untuk mendorong kita menyangkal keyakinan kita terhadap Kristus. Bukan saja dari keyakinan yang berbeda, namun juga cara hidup dunia yang membujuk kita untuk meninggalkan beriman kepada Tuhan. Barangkali juga mungkin kesulitan ekonomi, permasalahan keluarga, dan banyak ancaman yang lain menjadi pemicu kita menolak mempertahankan beriman kepada Kristus. Apa yang kita harus lakukan untuk bertahan? Apakah harus menyerah? Tentu tidak. Melawan dan mempertanggungjawabkan iman kita dengan cara yang pertama, menempatkan Kristus pada pusat hidup kita. Saudara, siapa atau apa yang menjadi pusat perhatian saudara? Itulah yang penting bagi kehidupanmu. Ada orang yang mengatakan, ia sangat mencintai boneka. Apapun yang diupayakan untuk mendapatkan boneka yang disukainya, diupayakan. Kebahagiaannya tergantung kalau boneka itu didapatkan, dan akan terganggu jikalau tidak mendapatkan boneka kesayangannya. Barangkali ada juga yang menempatkan hal yang penting lain. Pekerjaan misalnya, hobi, game, traveling, bahkan yang lain. Apapun itu bisa menyita waktu, perhatian khusus yang kita berikan kepadanya. Saudara, firman Tuhan berkata, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, ayat 15. Kudus yang dimaksudkan itu adalah khusus, sehingga memberikan tempat yang khusus bagi Kristus dalam hidup kita. Khusus juga berarti istimewa, dan yang paling penting dari yang lain. Tidak ada yang selevel dengan dia, apalagi di atasnya. Jadi artinya memusatkan perhatian dan seluruh penghormatan hidup kita hanya kepada Kristus. Itulah yang dapat memberikan kekuatan untuk bertahan dari setiap ancaman yang datang mengganggu iman. Bila Kristus tidak khusus di hati kita, maka akan ada yang lain mengisinya. Itulah yang membuat saudara akan rapuh dan jatuh. Saudara, tempatkanlah Kristus pada pusat hidupmu, sehingga mampu menghalau bujukan dan rayuan dari apapun dan siapapun yang akan menggeser keyakinan yang engkau pegang. Yang kedua, tangguh menghadapi setiap situasi dan dalam kebenaran. Ayat 14 berkata begini, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Kesulitan sesuatu yang pasti kita hadapi, sekalipun kita sudah percaya dan menghidupi kebenaran dalam Kristus. Namun firman Tuhan mengajar kita justru mengalami kebahagiaan jikalau keadaan itu datang menghadang. Tidak perlu takut dan gentar dari tekanan tersebut. Saudara, memang terasa asing nampaknya, karena penderitaan sebenarnya justru dekat dengan duka cita
Tetapi firman Tuhan katakan kita harus bersuka cita. Mampukah kita menghadapinya? Dapatkah kita bersuka cita sekalipun terancam? Saudara, firman Tuhan sebenarnya ada penguatannya dengan berkata, janganlah takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi tetap merasa nyaman di dalam Kristus sekalipun ancaman datang. Saudara, ketangguhan imanmu adalah kunci menghadapi berbagai ancaman yang datang silih berganti. Sebesar apapun gelombang gangguan tersebut, kita akan tetap kokoh dan bertahan manakala hidup di dalam kebenaran Kristus. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tetap melakukan kebenaran sekalipun ditekan berbagai macam ancaman. Tidak menjadi putus asa, melainkan tegar dan tangguh menghadapinya. Yang ketiga, membela keyakinan kita berdasarkan kasih Kristus. Ayat 15 sampai 16 berkata, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Saudara-saudara, menghadapi ancaman dan persoalan memang menguras tenaga dan emosi, dapat juga memantik kemarahan kita. Namun pikiran perlu dikelola, ditata dengan baik, sehingga tidak menghasilkan permasalahan baru. Membela keyakinan kita harus dengan suatu keharusan yang benar, tentu dengan cara yang didasarkan pada kasih Kristus. Mempertanggungjawabkan pengharapan kita dengan lemah lembut dan hormat. Lagi pula dengan hati nurani yang murni dan tetap mempertahankan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Memusuhi dan membalas orang yang memfitnah bukanlah pilihan kita. Namun anjurannya adalah tetaplah respek, hormat pada mereka, seraya tetap menjaga hidup kita benar di hadapan Allah. Kebencian tidak akan mendapat tempat bagi hidup orang percaya. Kasih yang murnilah yang berasal dari Kristus yang mestinya menguasai kita. Saudara, kita tidak dapat menghindar dari ancaman yang akan mengganggu iman kita kepada Kristus. Sekalipun demikian, mempertahankan iman adalah tanggung jawab kita yang diperjuangkan tiap-tiap hari. Saudaraku, kendati berat, tetapi tidak harus terjerat. Kalaupun susah, namun janganlah menyerah, melainkan berserah kepada Tuhan, sumber kebenaran kita. Amin. Tuhan Yesus